perkenalkan, saya Fajar Hidayati, guru NPLB di SMK Muhammadiyah Sabtu Badrutno Wonogiri. Saat ini saya adalah peserta upskilling dan reskilling kompetensi keahlian OTKP tahap 4 kelas C tahun 2024. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan menerima dan mengirim surat via email. Pertama, kita buka di halaman Google, kemudian kita cari Gmail. Sudah otomatis membuka email kita. Nah, di sini ada beberapa surat yang sudah saya terima. Kita coba buka. Seperti ini. Kemudian kita buka lagi yang lain. Ada beberapa surat yang sudah masuk dan sudah saya buka, sudah saya download. Seperti ini. Kemudian kita akan mengirimkan surat via email ke pihak lain. Di sini karena saya sudah membuat suratnya, surat balasan, kita langsung saja membalasnya. Kita klik balas. Di sini tidak perlu kita menuliskan alamat karena kita membalas. Kalau misalnya kita tidak membalas, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kepada, ini ditulis alamat email. Karena saya membalas, jadi tidak perlu saya menuliskan lagi alamat email karena sudah otomatis muncul alamatnya. Kemudian kita kirim suratnya melalui attachment atau lampirkan file. Kita klik, kita cari keberadaan dokumennya. Kita cari yang surat pesanan laptop. Oke, kita tunggu. Sudah, kita lihat di sini ada pesanan laptop dock. Kalau sudah, kemudian kita kirimkan. Kita klik kirim. Untuk memastikan apakah sudah terkirim atau belum, kita klik di menu terkirim. Kita lihat sini sudah ada nih, surat kita yang tadi kita kirimkan. Itulah cara menerima dan mengirimkan surat via email. Sekarang kita akan mengunduh surat dan mencetak surat masuk. Kita buka surat yang tadi, kemudian kita klik download. Tunggu, kemudian buka surat yang lain. Buka surat masuknya, kemudian kita buka, kita klik download. Yang lain lagi, kita klik. Bisa langsung di sini ya, klik downloadnya. Nah, langsung di sini klik download. Kemudian lagi kita klik download di sini. Sekarang kita lihat pada menu download apakah suratnya sudah terdownload atau belum. Kita lihat sudah ada surat terdownload. Kemudian kita print satu persatu. Kita klik terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita print
suratnya. Kita klik oke, kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya, kita akan mencetak surat keluar. Di sini sudah saya buat folder untuk surat keluar. Kita coba buka. Ini surat keluar untuk PT Karya Sejati. Kemudian kita print atau kita cetak. Klik OK. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya, kita akan mencatat semua surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda. Di sini saya ambil contoh surat dari Glamful Events Company, surat masuk. Kita catat di buku agenda. Saya menggunakan buku agenda kembar, buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Saya sudah mengisi buku agendanya, tapi di sini akan saya jelaskan. Saya ambil contoh surat dari Glamful Events Company. Di sini di buku agenda surat masuk ada kolom agenda berisi nomor agenda, tanggal agenda. Tanggal agenda ini biasanya 2 hari dari tanggal surat. Kemudian ada kolom surat berisi nomor surat dan tanggal surat. Kemudian ada dari, ada perihal, keterangan, dan kode arsip. Kita coba masukkan yang surat dari Glamful Event Company. Kita tulis, karena ini surat yang tanggal yang paling mudah, kita tulis nomor agendanya nomor 1. Kemudian tanggal agenda, kita lihat di surat ini tanggalnya tanggal 1 Juli. Berarti di tanggal agenda kita beri tanggal 3 Juli, 2 hari dari tanggal surat. Kemudian untuk nomor surat tinggal kita copy paste di sini. Kemudian tanggal suratnya tanggal 1 Juli 2024. Darinya dari Glamful Event Company on Orchard Road, Singapura. Kemudian perihalnya Exhibition Participation Offer. Kemudian kode arsip. Nah, untuk kode arsip kita membutuhkan yang namanya daftar klasifikasi. Daftar klasifikasi ini tadi perihalnya tentang undangan pameran. Kita lihat undangan pameran ada di pokok masalah umum, sub masalahnya pemberitahuan, sub masalahnya di undangan pameran. Kodenya UM002. Itu. Kita ambil contoh surat yang lain.
Misalnya surat dari Krishna Creative Design. Kita lihat di sini, kita masukkan. Ini tanggal suratnya tanggal 2. Nomor suratnya kita ambil dari sini. Kemudian tanggal agendanya 2 hari dari tanggal surat. Berarti di tanggal 4 Juli. Kemudian darinya dari Krishna Creative Design. Perihalnya undangan rapat. Nah, kita lihat kode arsipnya undangan rapat. Kita lihat di kode arsip. Kita lihat, kita cari kode arsip tadi dari daftar klasifikasi. Kita cari undangan rapat. Nah, di sini ada sub masalah undangan rapat. Kodenya UM001. Sini UM001. Kemudian untuk surat keluar, kita ambil contoh salah satunya. Untuk surat keluar tentang pengajuan atau klaim pada PT Karya Sejati. Di sini sama dengan surat masuk, ada kolom agenda yang berisi nomor, tanggal, kemudian ada surat yang berisi nomor surat dan tanggal surat, ada kepada atau alamat tujuan, kemudian ada perihal, ada keterangan, dan ada kode arsip. Kita coba masukkan. Untuk nomor agenda nomor 1, nomor agenda surat keluar nomor 1, kemudian tanggal agenda. Untuk surat keluar, tanggal agenda sama dengan tanggal pada surat. Jadi di sini kita tulis 3 Juli 2024. Nomor suratnya tinggal kita salin dari surat. Kemudian tanggal suratnya 3 Juli. Kepada atau alamat tujuannya PT Karya Sejati. Kemudian perihalnya pengaduan atau klaim pengiriman barang. Kode arsipnya kita lihat lagi. Untuk kode arsip kita lihat pada daftar klasifikasi. Kita lihat pada daftar klasifikasi. Perihal pengaduan komplain atau pengiriman barang. Kita lihat di sub masalah, kita cari yang pengaduan atau komplain. Di sini ada pengaduan atau klaim. Masuknya di sub masalah pemasaran, di sub masalah pesanan, dan masuk di pokok masalah pesanan. Kodenya PM103. Kemudian kita coba surat yang lain. Untuk surat keluarnya. Nah, ini balasan untuk surat undangan dari Krishna Kreatif tadi. Sini kita tulis di nomor agenda 4, karena di tanggal 3 Juli kita ada 3 surat, jadi untuk tanggal 4 ada di nomor agenda 4. Tanggal agendanya tanggal 4, kemudian nomornya tinggal kita salin, tanggal suratnya tanggal 4 Juli 2024, kemudian tujuannya kepada Krishna Creative Design, kemudian perihalnya konfirmasi kehadiran, dan kita lihat di daftar klasifikasi.
konfirmasi kehadiran, tuh kodenya apa? Konfirmasi undangan atau kehadiran dengan kode UM003. Ini saya sudah memasukkan semua surat, sudah saya catat di buku agenda, baik agenda masuk maupun agenda keluar. Untuk surat masuknya ada 10 surat, kemudian untuk surat keluarnya juga ada 10 surat. Selanjutnya, setelah kita mencatat surat masuk dan surat keluar pada buku agenda, selanjutnya kita mencatat surat masuk pada lembar disposisi. Lembar disposisi ini hanya digunakan untuk surat masuk. Lembar disposisi ini merupakan lembar instruksi dari pimpinan. Kita ambil satu surat yang dari Glamful Event Company, kemudian kita masukkan ke lembar disposisi. Di lembar disposisi ini ada judul lembar disposisi, kemudian ada surat dari, ada nomor surat, ada tanggal surat, ada diterima tanggal, nomor agenda, sifat surat, ada surat segera, ada surat sangat segera, segera, dan rahasia. Untuk surat-surat yang seperti ini biasanya merupakan surat yang sifatnya segera. Kemudian ada isi ringkas, ada diteruskan kepada saudara, kemudian instruksi pimpinan, dengan hormat harap melaksanakan tugas seperti apa, bisa ditulis proses lebih lanjut, bisa ditulis meminta konfirmasi dan lain sebagainya, tergantung disposisi dari pimpinan. Kemudian ada tanda tangan dan nama pimpinan. Oke, coba kita masukkan. Yang pertama, surat dari Glamful Event Company, kemudian nomor suratnya kita ambil dari nomor surat masuk, kemudian tanggal suratnya tanggal 1 Juli 2024, kemudian diterima tanggal 2 hari dari tanggal surat, berarti tanggal 3 Juli, kemudian nomor agendanya nomor 1, sifat suratnya segera, isi ringkasnya bisa kita ambilkan dari subjek atau perihal, yaitu exhibition participation offer, kemudian diteruskan kepada bagian umum. Jadi kita lihat di daftar klasifikasi, untuk surat undangan ini masuk di pokok masalah umum. Kemudian dengan hormat harap segera proses lebih lanjut. Kemudian ada tanda tangan pimpinan. Kita coba surat yang lain. Surat dari Krishna Creative Design, nomor suratnya kita salin, tinggal kita salin, kemudian tanggal suratnya 2 Juli, tanggal terima 4 Juli 2024, nomor agendanya nomor 2, sifat surat segera, isi ringkasnya undangan rapat, kemudian diteruskan kepada bagian umum. Dengan hormat harap segera diproses lebih lanjut. Kemudian satu surat lagi kita coba. Yang ketiga, surat dari Toko Sinar Jaya. Nomor suratnya tinggal kita salin, tanggal suratnya 3 Juli 2024, tanggal diterima 5 Juli 2024, nomor agenda 3, sifatnya segera, isi ringkasnya permintaan penawaran dan daftar harga, diteruskan kepada bagian pemasaran. Karena tadi kita lihat di daftar klasifikasi
untuk surat permintaan penawaran ada di pokok masalah pemasaran. Kemudian dengan hormat harap proses lebih lanjut dan tanda tangan pimpinan. Di sini saya sudah mencatat 10 surat pada lembar disposisi seperti ini. Seperti ini. Disposisi ini nanti akan disertakan pada surat masuk. Untuk surat keluar tidak perlu menggunakan disposisi, hanya surat masuk yang dilampiri dengan disposisi. Setelah kita mencatat surat masuk pada lembar disposisi, selanjutnya kita membuat kartu indeks. Sini sudah saya buat kartu indeks. Kartu indeks ini untuk surat masuk maupun surat keluar. Kartu indeks ini digunakan untuk mencari surat yang kita perlukan. Bisa menggunakan buku agenda, bisa menggunakan kartu indeks ini. Kartu indeks terdiri dari judul surat. Judul surat ini biasanya ditulis nama perusahaan atau nama pembuat surat atau pengirim surat. Kemudian nomor surat, tanggal surat, dan ada kode surat. Kode surat ini sesuai dengan sistem kearsipan yang digunakan pada perusahaan tersebut. Di PT Fajar Gemilang ini menggunakan sistem subjek. Jadi kita kode suratnya menggunakan sistem subjek seperti ini. Kemudian di sini di atas ini ada indeks. Indeks ini kita ambil, indeks ini berupa kode. Kita ambil dari judul surat. Jadi judul surat itu kita indeks terlebih dahulu. Mengindeks artinya membagi-bagi nama, entah itu nama orang maupun nama perusahaan menjadi beberapa unit. Kalau untuk nama perusahaan biasanya hanya terdiri dari 2 unit. Unit yang pertama itu nama dari perusahaannya, kemudian unit yang kedua itu jenis perusahaannya, bisa PT, bisa PO, bisa CV, seperti itu. Ini di sini contohnya judul suratnya Adi Teknologi Indonesia, PT atau perseroan terbatas. Nama aslinya adalah PT Adi Teknologi Indonesia. Jadi kita indeks, kita balik menjadi Adi Teknologi Indonesia, PT. Kemudian di indeks di atas ini kita beri kode dari 2 huruf pertama dari unit 1. Karena unit satunya Adi, kita beri kode A dan E, A besar dan E kecil. Selanjutnya saya akan mencoba mencari contoh kartu indeks yang nama. Ini contohnya. Nama aslinya Demian Hermansyah. Di kartu indeks diberi judul suratnya dengan Hermansyah, Demian. Kemudian kita beri kode indeks, itu diambil 2 huruf pertama dari unit 1 atau 2 huruf pertama dari yang kata yang depan. Berarti kita beri kode H dan E, H besar dan E kecil. Kita cari contoh lagi. Ega Kuncoro. Kita indeks jadi Kuncoro Ega. Kodenya diambil dari Kuncoro, 2 huruf pertama yaitu KU, K besar dan
U kecil. Itu tadi cara membuat kartu indeks. Selanjutnya, kita akan membuat pola klasifikasi arsip. Pola klasifikasi arsip terdiri dari daftar klasifikasi arsip, daftar indeks arsip, dan daftar isi arsip. Kita coba buat daftar klasifikasi arsip. Di sini sudah saya buat. Daftar klasifikasi arsip. Daftar klasifikasi arsip ini memuat 3 kategori. Ada pokok masalah atau masalah utama, ada sub masalah, dan ada sub-sub masalah. Di sini saya bagi masalah utamanya atau pokok masalahnya ada 4. Ada umum, kemudian sub masalahnya ada pemberitahuan, kemudian sub-sub masalahnya ada undangan rapat, undangan pameran, dan konfirmasi undangan atau kehadiran. Kemudian pokok masalah keuangan saya bagi dalam sub masalah pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan saya bagi kembali menjadi sub-sub masalah pembayaran, penagihan pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Untuk sub masalah pengeluaran saya bagi menjadi sub-sub masalah pembelian, tagihan, dan konfirmasi pembayaran. Kemudian pokok masalah kepegawaian saya bagi menjadi 3 sub masalah. Yang pertama, sub masalah pengembangan karyawan dibagi menjadi sub-sub masalah tugas luar, pelatihan, dan magang kerja. Sub masalah formasi kerja dibagi menjadi sub-sub masalah lamaran pekerjaan, wawancara, dan rekrutmen. Kemudian untuk sub masalah cuti dan izin kerja dibagi menjadi sub-sub masalah izin kerja dan cuti tahunan. Kemudian pokok masalah pemasaran kita bagi menjadi 2 sub masalah. Sub masalah penawaran terbagi menjadi sub-sub masalah penawaran barang, penawaran jasa, dan permintaan penawaran. Kemudian sub masalah pesanan terbagi menjadi sub-sub masalah pesanan barang, pesanan jasa, dan pengaduan atau klaim. Pokok masalah ini nanti kita gunakan. Di sini kita lihat ada kodenya. Untuk umum ada kode UM. Kemudian untuk keuangan ada kode KU. Kepegawaian ada kode KP, dan pemasaran ada kode PM. Kode-kode pokok masalah ini nanti kita gunakan untuk memberi kode pada guide primer. Kemudian kode pada sub-sub masalah ada UM00, ada KU00, KU10. Nah, ini kita gunakan untuk memberi kode pada guide sekunder. Kemudian yang sub-sub masalah ada kode UM001, UM002, KU101, dan seterusnya. Yang sub-sub masalah ini kita gunakan untuk memberi kode pada guide tersier. Jadi nanti akan ada 3 guide, yaitu primer untuk kode pokok masalah, kemudian sekunder untuk sub masalah, dan yang terakhir sub tersier untuk sub-sub masalah. Kemudian setelah daftar klasifikasi, kita juga membuat daftar indeks arsip seperti ini.
Daftar indeks arsip ini berisi arsip-arsip yang kita simpan. Kita sudah urutkan berdasarkan urutan kode abjadnya. Ini contohnya. Tadi waktu pengisian pembuatan kartu indeks sudah saya jelaskan. Untuk paling segmennya ada PT Adi Teknologi Indonesia. Kita indeks atau indeksingnya jadi Adi Teknologi Indonesia, PT dengan kode AD dan seterusnya. Semuanya kita indeks di sini. Walaupun nanti ada nama yang sama, tidak apa-apa, tetap kita indeks karena biasanya yang sama itu untuk surat masuk dan surat keluar. Yang semua arsip yang kita simpan itu dibuatkan daftar indeks arsip seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buatkan daftar isi arsip seperti ini. Surat masuk dan surat keluar kita buatkan daftar isi arsip. Ada nomor, ada kode indeks yang kita dapatkan dari daftar klasifikasi. Kemudian isi ringkas, ada nomor surat, dari, kepada, tanggal, uraian dari isi surat, kemudian jumlah arsip, kemudian sifat arsip, dan ada lokasi arsip. Kita ambil contoh yang pertama, surat dari Glenville Event Company yang tentang surat undangan mengikuti seminar. Tadi kita beri kode UM, itu umum, berarti nanti lokasinya ada di lemari arsip di laci umum. Seperti itu kita tulis semua arsip yang kita simpan. Karena kita mempunyai 20 arsip, baik itu surat masuk maupun surat keluar, jadi yang kita simpan ada 20 surat atau 20 arsip. Sekarang kita akan menyimpan surat masuk dan surat keluar sistem subjek secara manual. Di sini sudah saya simpan secara manual. Ini ada paling depan ada daftar klasifikasi. Ini digunakan untuk memudahkan dalam pencarian surat. Kemudian ada surat masuk. Di dalam surat masuk ada guide primer yaitu UM. Kemudian ada guide sekunder UM00 dan ada guide tersier UM001. Sini ada suratnya. Kemudian ada guide UM02. Di sini juga ada suratnya. Kemudian ada guide sekunder lagi. Guide primer KU atau keuangan, ada KU 00, ada KU 10, kemudian ada juga guide primer KP dan seterusnya seperti yang ada di daftar klasifikasi. Begitu juga dengan surat keluar, sama ada guide primer UM, KU, KP, dan PM. Nah, ini ada guide UM, KU, KP, dan PM. Kemudian guide UM ada guide sekunder UM00. Di UM00 ada guide tersier UM001 dan UM002 dan seterusnya. Ini sudah saya arsipkan secara manual.
Sekarang kita akan menyimpan surat secara digital dengan menggunakan sistem subjek. Untuk penyimpanan surat baik secara digital maupun manual, kita membutuhkan daftar klasifikasi yang kita jadikan acuan untuk pemberian kode, baik itu laci, guide maupun foldernya. Di sini saya sudah membuat folder, anggap saja ini lemari arsip. Di dalam folder ini judulnya Arsip Digital PT Fajar Gemilang. Di dalam folder ini ada surat masuk dan surat keluar. Kita coba buka yang surat masuk. Nah, di sini sudah ada folder-folder yang memuat daftar klasifikasi sesuai dengan pokok masalah yang ada di PT Fajar Gemilang. Di sini ada kepegawaian dengan kode KP, keuangan dengan kode KU, pemasaran dengan kode PM, dan umum dengan kode UM. Kita coba buka salah satu ya. Kita coba buka yang kepegawaian. Yang pokok masalah kepegawaian berisi sub masalah atau ada folder KP 00 pengembangan karyawan, ada KP 10 formasi, KP 20 cuti dan izin kerja. Kemudian kita lihat di sini di sub masalah ini, kita coba lihat yang sub masalah formasi kerja. Ada sub-sub masalah lagi, ada surat lamaran, ada lamaran pekerjaan, ada wawancara, dan ada rekrutmen. Kemudian yang sub masalah kita lihat. Nah, di sini sudah ada surat tentang lamaran pekerjaan yang masuk di sub masalah lamaran pekerjaan, yang masuk di sub masalah formasi kerja. Kemudian kita coba lihat yang lain lagi, keuangan misalnya, ada pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan ada pembayaran, ada penagihan pembayaran, ada konfirmasi pembayaran. Kemudian untuk pengeluaran ada pembelian, ada tagihan, dan ada konfirmasi pembayaran. Kita lihat di sub-sub masalah tagihan sudah ada 2 surat yang saya simpan di sini. Kemudian untuk pemasaran, folder pemasaran ada penawaran dan ada pesanan. Kita coba buka yang penawaran. Ada penawaran barang, ada penawaran jasa, dan ada permintaan penawaran. Kita coba buka yang penawaran jasa. Sudah ada 1 surat. Kemudian yang permintaan penawaran ada 1 surat. Kemudian yang umum kita lihat. Umum di sini ada pemberitahuan. Kita buka. Pemberitahuan ada sub-sub masalah undangan rapat, undangan pameran, dan konfirmasi undangan. Kita coba buka. Undangan rapat sudah ada 1 surat. Kemudian undangan pameran ada 1 surat. Selanjutnya kita lihat yang surat keluar. Sama dengan surat masuk tadi, surat keluar berisi pokok masalah kepegawaian, keuangan, pemasaran, dan umum. Kita ambil 1 contoh saja. Misalnya pemasaran, sama seperti surat masuk tadi, ada
penawaran dan ada pesanan. Kita lihat di pesanan. Kita coba lihat di pesanan barang. Nah, di sini sudah ada 3 surat di pesanan barang. Kemudian, selain saya simpan di dalam komputer atau laptop, saya juga menyimpan arsip ini secara digital pada Google Drive. Kita coba buka Google Drive. Kita buka Drive. Kita buka. Kita lihat. Nah, kita cari yang folder. Saya sudah membuat foldernya. Di sini saya beri nama penyimpanan arsip sistem subjek. Kita coba buka. Ada surat keluar dan surat masuk. Kita buka surat keluar. Sama seperti yang di komputer tadi, ada kepegawaian, keuangan, pemasaran, dan umum. Kita coba buka yang pemasaran, pesanan, sama pesanan barang, pesanan jasa, pengaduan. Di pengaduan, folder pengaduan sudah ada 1 surat. Kemudian untuk surat masuk, sama seperti surat keluar, ada kepegawaian, keuangan, pemasaran, dan umum. Kita coba lihat yang keuangan. Sama seperti yang kita simpan di komputer tadi, ada pembayaran, penagihan, konfirmasi, dan lain-lain. Jadi selain saya simpan pada komputer atau laptop, saya juga menyimpan di Google Drive. Hal ini saya lakukan agar saya mudah ketika akan membuka dokumennya atau suratnya, dan juga untuk membackup ketika sewaktu-waktu komputer atau laptop tersebut rusak, jadi dokumen sudah tersimpan aman pada Google Drive. Selanjutnya, kita akan menerapkan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual. Sama halnya dengan K3 perkantoran di lainnya. Di sini ada keterangan, kemudian ada kolom ada atau tidak. Untuk keterangan, terdapat kebijakan umum mengenai K3, terdapat rak penyimpanan arsip yang aman, koridor antara rak cukup lebar dan aman, area penyimpanan terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan kecelakaan, terdapat alat bantu seperti tangga atau lift dalam kondisi aman, petugas penyimpanan arsip dilengkapi dengan perlengkapan pelindung diri seperti sarung tangan, masker, atau pengangkat arsip. Arsip diberi label dengan jelas sesuai dengan kode klasifikasi. Label tidak mudah luntur atau rusak agar informasi tetap terjaga. Dilakukan inspeksi berkala terhadap kondisi rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan. Dan yang nomor terakhir, ruangan penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembapan yang dapat merusak arsip. Kemudian selanjutnya, meminimalisir usaha tindakan pencurian atas arsip manual dan digital dengan cara membuat daftar checklist seperti ini. Untuk arsip manual, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan, terdapat batasan akses ke ruang penyimpanan arsip,
terdapat kunci atas pengamanan pintu yang efektif, terdapat kamera pengawas atau CCTV di sekitar area penyimpanan arsip. Rak penyimpanan arsip terletak di area yang dapat terlihat dan diawasi dengan mudah. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan arsip. Yang ketujuh, terdapat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau kehilangan arsip. Yang kedelapan, terdapat prosedur tanggap darurat untuk menangani laporan pencurian atau kehilangan arsip. Ada peninjauan secara berkala kondisi keamanan ruang penyimpanan untuk mendeteksi tanda-tanda upaya penyadapan atau masuk tanpa izin. Yang terakhir, terdapat sistem alarm atau sensor keamanan untuk mendeteksi pergerakan atau aktivitas yang mencurigakan. Ini saya centang ada semua karena di perusahaan kita memiliki semua itu. Kemudian, penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip digital. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan, terdapat sistem autentifikasi yang kuat, terdapat metode autentifikasi ganda, terdapat batasan akses kearsipan digital, adanya penetapan level izin akses yang sesuai seperti hanya membaca, menulis, atau menghapus data, meninjau log aktivitas secara berkala untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan, perangkat lunak dilengkapi dengan patch keamanan terbaru. 8. Melakukan pencadangan data secara berkala. Yang ke-9, terdapat kebijakan retensi data sesuai dengan peraturan dan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan data yang baik, termasuk menghindari serangan phishing atau malware. Demikian tadi proses dan prosedur pengelolaan arsip.